الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العالمين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونقص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعطينا نجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواتنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir. Kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu melanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-283 pada halaman 179, halaman 179 baris keempat dari atas, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ay in kuntum musafirina wa tadayantum ila ajalin musamma wa lam tajidu man yaktubu lakum falyakun badal kitabah rihan maqbudah yaqbiduha sahibul haqq wasiqatul lidainihi fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Ay fa in amina da'im al-madin fastaghna anhu ar-rahn siqatun bi amanatin sahibihi falyadfa' dzakal mu'taman ad-dain alladhi alayhi wal yattaqillaha fi ri'ayati huquqil amanah wa la taqtumu asy-syahadah wa man yaktumha fa innahu asimul qalbuh. Ay idza du'itum ila ada'i syahadah fala taqtumuha fa inna kitmaniha ismun kabirun yaj'alul qalbi asiman wa sahibuhu fajiran wa khussal qalbu bizikri li'annahu sultanul a'da. Idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh wallahu bima ta'maluna alim. Ay la yakhfa alayhi syai'un min a'mali wa af'ali al-ibad wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-283 ini masih akan membahas tentang hukum ataupun peraturan yang harus dilakukan bagi orang-orang yang melakukan transaksi, entah itu baik jual beli ataupun pinjam meminjam, namun dengan cara apa? Dengan cara dain, yaitu dengan cara apa? Utang, bukan dengan cara apa? Cash ataupun langsung dibayar, Nah, apa yang terjadi pada ayat yang sebelumnya Allah sudah katakan bentuk yang namanya pinjam meminjam, besar atau kecil, banyak ataupun sedikit, itu harus diapain? Harus dicatat. Oleh siapa? Oleh orang yang meminjam. Nah, sekarang ada satu kondisi yang mana kondisinya ini orang tersebut dalam apa? Dalam melakukan suatu perjalanan atau sedang dalam bepergian, sehingga orang tersebut tidak mampu untuk menunjuk orang agar membuat catatan tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ayat 283 Allah katakan wa in kuntum 'ala safarin, seandainya kalian, kalian itu maksudnya siapa? Orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang, yaitu 'ala safarin,
kalian ini sedang berada dalam suatu perjalanan atau lagi melakukan apa? Bepergian. Ya, itu. Jadi kedua-duanya ini memang lagi dalam perjalanan, bukan berada di suatu tempat tertentu. Ya, karena kan kita ingin menyuruh orang mencatat suatu catatan pinjaman itu kan, kita harus menunjuk orang-orang yang mampu, orang-orang yang adil, bukan sembarangan orang-orang siapa saja bisa kita suruh ngapain? Nulis atau buat perjanjian itu. Ya, nah ketika kita ini dalam keadaan yang tidak biasanya, atau kita dalam perjalanan, ya di situ, ya Allah katakan walam tajidu katiban. Ya, nah di saat kamu sedang dalam perjalanan itu, kalian tidak mendapati katiban. Katib itu artinya siapa tuh? Ya, seorang notulen, artinya orang yang menjadi juru tulis. Untuk apa? Untuk dia itu mencatat atau membuat perjanjian itu. Ya. Lah apakah ketika ya lam tajidu katiban, dia tidak mendapati seorang juru tulis atau notulen, lantas sudah begitu aja. Ya, dah ya, kita ini aja dah, enggak apa-apa, gampang gitu. Ya, menurut kita tidak. Ternyata di sini diatur oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Barihanum maqbudah. Ya, maka harus ada suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan. Ya, contohnya begini. Ya, ini minjem duit sama ente nih. Ya, karena kita lagi dalam perjalanan nih, ya, nggak ada orang yang bisa kita jadiin untuk juru tulis atau notulen, dah. Ya, nih yang berutang, kasih jaminan dah kepada ente nih sebagai tanda kalau memang benar-benar apa? Berhutang kepada ente. Ya, karena kalau nggak ada bukti seperti itu kan yang nantinya akan akibat apa? Ya, itu ya saling ketidakpercayaan. Ya, ketika terjadi sesuatu dengan apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan beberapa Sabtu yang lalu, itu akan terjadi sesuatu hal yang sifatnya negatif. Ya, laqaddarullah yang tadinya nantinya ya ketika seorang yang berpiutang itu dia belum sempat membayar hutang tapi udah keburu meninggal dunia, ya nantinya tuh si piutang tadi menagih kepada keluarga, ketika ditagih keluarganya menolak. Mana buktinya? Kalau suami saya, kalau bapak saya, kalau keluarga saya punya utang sama ente. Ya. Nah, kalau tidak ada hal seperti itu kan akan jadi suatu timbulnya masalah. Ya, meskipun secara hukum, ya, kalau sudah ada bukti yang memang secara hukum agama, ya, itu sudah menjadi apa? Tanda atau bukti yang sangat kuat kalau yang bersangkutan memang apa? Benar-benar memiliki apa? Tanggungan kepada orang lain yang harus diapain? Yang harus dibayar oleh ahli waris atau oleh siapa? Oleh keluarganya. Tuh, ya. Nah, ini ya enggak ada tuh karena kita dalam perjalanan ini, lagi kita sedang merantau atau di mana lah, ya. Tapi dia punya barang yang bisa dijadiin sebagai apa? Sebagai jaminan. Maka barang yang dimiliki oleh si yang berpiutang itu, yang berhutang itu diberikan kepada yang berpiutang sebagai satu bukti atau jaminan buat dia itu. Ya, itu Allah mengajarkan seperti itu. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, pengarang kitab ini, beliau katakan ai in kuntum musafirina. Ya, seandainya kalian itu sedang dalam melakukan perjalanan, wa tadayantum ila ajalin musamma, ya, dan melakukan hutang piutang sampai waktu yang sudah ditentukan, walam tajidu man yaktub lakum, dan kalian tidak menemui atau tidak mendapatkan orang yang dipercaya untuk menjadi juru tulis, ya, untuk membuat apa itu? Surat perjanjiannya itu, falyakun badalul kitabah rihanun maqbudah yaqbiduha sahibul haqq. Ya, maka sebagai gantinya, ya, sebagai badalnya, orang yang berhutang tadi menyerahkan apa?
barang sebagai jaminan untuk siapa? Untuk kepada yang memberikan hutang kepada dia itu. Ya. Jadi ada jaminan, ya. Enggak gitu aja tuh. Ya, sekarang yang namanya pinjaman di mana aja kan pasti ada apa tuh? Ada jaminan, ya. Kalau di kita istilahnya di sekolahin kan begitu. Ya, ada yang berupa BPKB, ya. Ada yang berupa sertifikat, ya. Pokoknya surat-surat berharga dah. Ya, surat berharga yang bisa ada apa tuh? Ternilai ada apa? Uangnya itu. Ya, itu jadikan sebagai jaminan, ya. Nah, itu saja prakteknya kadang kita apa? Ya, bertentangan. Ya, udah kita ninggalin jaminan, tiap bulan kita harus ngapain? Bayar kan? Bayar. Iya kan? Itu. Bayarnya contohnya tenornya kita atau temponya berapa tuh? 6 bulan. Ya, kita minjem duit 5 juta. Ya, kalau 6 bulan setiap bulan kita harus bayar berapa? 750.000 contohnya. Ya. Ya, berapa? 7,5. Ya, itu kan. Itu kalau dikali 6 udah berapa? Udah lebih hasilnya. Ya kan? Padahal kita minjemnya cuma berapa? Ya, 5 juta. Ya, itu. Nah, kalau kita minjem 5 juta tuh, ya, tiap bulan nggak mungkin kita harus bayar seperti kita minjem jumlahnya. Pasti akan diminta apa? Lebih. Ya, nggak mungkin kalau 6 bulan berarti kan harus berapa itu? Kalau 6 bulan, ya, berapa? Kalau 900-an lah contohnya. Ya, 900 apalagi sampai 1 juta. Ya, itu kan udah apa? Udah menjadi 2 kali lipat dari apa ya? Dari yang harus dia kembalikan. Padahal dia sudah ngapain? Memberikan jaminan berupa apa? Surat berharga, baik itu BPKB ataupun surat tanah ataupun sertifikat. Ya, yang sebenarnya tidak ada cicilan-cicilan seperti itu. Udahlah, yang menjadi tanggungan ini adalah apa? Jaminannya. Ya, kenapa? Karena hal ini dalam babnya namanya babul al-qard, ya, artinya pinjam meminjam. Ya, ketika orang meminjam apapun kepada kita, jangan kita apa? Mengharapkan suatu imbalan apapun dari orang yang kita apain? Kita berikan pinjaman. Ya, tapi kalau memang dari awalnya sudah ada kesepakatan dalam arti mungkin ada semacam apa tuh, ya, untuk bikin surat menyurat, dalam bahasa kitanya ada administrasinya dah, ya, itu diperbolehkan kalau yang bersangkutan memang bersedia, ya, dan dia harus mengetahui nominal berapa yang dia harus bayar, ya, bukan dihitung setiap apa? Setiap bulan, bukan, sekali aja. Ini ada administrasinya nih. Untuk kita bikin surat perjanjian, kita harus beli materai, kita harus bawa ke notaris. Kenapa? Notaris itu kan nggak gratis. Kita harus apa ya? Kita harus bayar. Nah, itu menjadi tanggungan siapa ya? Tanggungan kita berdua, baik yang minjem dan juga yang memberikan pinjaman. Tapi biasanya itu menjadi tanggungan yang meminjam. Kenapa? Karena dialah yang apa ya? Berhak untuk ngapain? Ya, mengembalikan uang yang dia pinjam itu. Ya, kalau dia lah sudah memberikan kebaikan. Masa udah kita ngasih pinjaman, urusan surat menyurat buat ke notaris, kita yang bayar. Tambah rugi banyak. Ya, harusnya siapa ya? Harusnya dialah yang yang meminjam, yang membayar kepada pihak notaris untuk membuat surat perjanjiannya itu. Ya, baik. Wasiqatun, ya, lidainihi, sebagai bukti, sebagai penguat kalau seorang memang punya apa? Punya hutang. Ya, tuh. Jadi barang jaminannya itu ya artinya barang yang berharga. Ya, seperti yang saya jelaskan, nggak mungkin kita ngasih barang jaminan yang nilainya itu lebih rendah dari yang kita pinjam. Ya kan? Kita minjam duit 10 juta contohnya. Jaminannya barang kita kasih senilai 5 juta, mau nggak orang? Mau, ya, yang pasti harus lebih tinggi nilai dari apa? Uang yang kita pinjam. Pinjam uang 10 juta, paling enggak kita taruh barang yang nilainya itu paling enggak 11 juta, 12 juta, ya.
Tapi kalau memang kedua belah pihak itu setuju atau sepakat, nilainya sama, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya, yang penting sudah ada apa? Saling kepercayaan. Ya, sudah ada saling apa? Ya, husnuzon. Ya, kepada kedua belah pihak tuh, baik yang meminjam atau yang memberi pinjaman tuh, ya. Baik. Fa in amina ba'dukum ba'dha, ya. Maka apabila di antara kalian satu dengan lainnya itu aminah, sudah saling percaya. Ya, sudah artinya saling apa itu? Ya, saling apa tuh? Husnuzan lah. Sudah saling percaya, ya tuh. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Ya, maka apa? Berikanlah ya apa yang menjadi amanat tadi itu kepada siapa? Kepada orang yang telah memberikan pinjaman atau bantuan kepada kita tadi itu. Ya, seandainya memang sudah apa? Sudah ada saling kepercayaan. Artinya apa? Ya nggak perlu dah pakai jaminan-jaminan. Ya, aneh udah percaya sama ente. Pokoknya ya kita udah saling percaya, kita janji ente punya utang sama aneh, ini udah tentuin ente akan bayar dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan. 3 bulan contohnya, berarti nanti pas 3 bulan aneh akan abain, aneh bakal tagih dan ente harus ini ya. Harus menerima. Kalau amina ba'dukum ba'do, ya saling apa? Percaya satu sama lain tuh. Makanya syaratnya apa? Wal yattaqillaha rabbah, ya, dan bertakwalah kepada Tuhan, yaitu kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya jangan hanya sekedar omong, ya, sekedar omongan doang. Ya, ya dah kita saling percaya, tahu-tahu nantinya di tengah jalan, ya, apa itu berubah lagi omongannya itu, ya, baru berapa hari aneh nggak jadi dah, ya, aneh nggak percaya sama ente karena aneh dengar dari orang tuh ente suka pinjam uang sama orang, ya, ngebalikinnya susah banget katanya, ya, tuh, nah itu kan adanya kayak gitu tuh. Ya, kalau sampai terjadi hal-hal seperti itu, nah itu yang kita khawatirkan. Ya, nah kalau memang sudah aminah ba'dukum ba'dun, ya, percaya satu sama lain, ya udah. Ya, ada orang mau ngomong apa kayak udah biarin. Kenapa? Resikonya kita yang ambil. Kenapa? Karena kita sudah yang menyepakati. Ya, kita sudah menyetujui apa yang menjadi apa? Kesepakatan dari kedua orang tadi. Ya, baik yang memberikan pinjaman dan juga kepada orang yang meminjam tuh, ya. Jadi jangan kita berubah-ubah, ya, tuh, lantaran kita dengar dari omongan orang, lantaran kita ini nggak bisa, ya, itu karena manusia itu yang dipegang apanya? Omongannya, ya, manusia itu yang menjadi patokan itu omongannya, jangan pelin-pelan. Ya, jangan apa itu suka apa tuh ya berbohong, apalagi suka berubah-ubah omongan. Ya, nah ini tidak dibenarkan dalam apa? Dalam syariat Islam. Ya, betul. Ai fa in aminad da'in al-madin. Ya. Maksudnya apabila seorang yang telah memberikan pinjaman itu merasa aman atau sepakat kepada orang yang meminjam, pastagna anir rahn, maka apa itu yang namanya jaminan tadi bisa diapain? Dicabutlah, ya, atau diapain? Dikembalikan aja dah, ya. Syaratnya tadi apa? Harus saling percaya, ya, antara yang memberikan pinjaman kepada siapa? Kepada orang yang meminjam, ya. Ini kayak gini biasanya jarang nih Pak, ya, dan sulit kita cari adanya orang kayak gini nih, ya. Kadang-kala kan udah kita bantu tuh orang sekarang biasanya kalau kita bantu malah kita apa? Air susu dibalas dengan air tuba, ya. Zaman sekarang kita susah mau berbuat baik kepada orang. Kenapa susahnya? Kadang-kala kita udah baik sama dia, taunya dia ngapain?
Ya, melakukan sesuatu yang apa? Ya, jangan yang tidak sesuai dengan kita. Kadang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, dia berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah. Ya, kalau manusianya sih nggak masalah. Ya, tapi hukum Allah ini yang diapain? Yang dilanggar. Ya, orang udah berbuat baik, udah menolong, udah memberikan sesuatu yang terbaiklah buat dia. Tapi ketika ada sesuatu masalah yang tidak memang ada dasar atau tidak jelas itu dijadikan sebagai suatu apa? Sebagai suatu untuk memperburuk orang yang sudah memberikan bantuan itu. Nah, ini jangan sampai ini, Pak. Ya, kalau ada seperti itu, naudzubillah itu. Ya, Allah saja ketika memberikan pahala atau ganjaran kepada orang yang berbuat baik itu, ya, enggak pernah Allah memberikan pahala itu persis sama dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Ya, pasti apa? Lebih baik, lebih banyak, bahkan berlipat-lipat ganda, ya, dari apa? Suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba sekecil apapun. Ya, itu satu kebaikan dibalas dengan 10, ya, 10 sampai 70, 70 sampai 700 bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, ya, melipat gandakan tuh sampai kapan tuh? Ya, yang berlipat-lipat ganda sesuai dengan apa? Yang Allah kehendaki. Ya, jadi jangan sampai, ya, sebab suatu kecil yang tidak jelas, ya, tuh karena timbul dari nafsu yang ada dalam diri kita menjadikan hubungan persahabatan kita, hubungan tali silaturahim kita menjadi apa? Menjadi genting. Ya, kalau udah genting pasti bakal apa nih? Putus dah. Kita kalau udah putus gimana dah? Ya, berat. Kenapa? Orang yang memutus tali silaturahim itu kata Nabi la yadkhulul jannata qati'ur rahim wala tajidu rihaha. Orang yang memutus tali silaturahim kata Nabi enggak bakal masuk surga. Jangankan tuh orang masuk surga, bau surga aja enggak bakal dikasih sama Allah kepada orang yang apa? Qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahim. Ya, coba. Karena yang namanya dosa, Pak, yang berat itu dosa kita sesama makhluk. Ya, dosa kita sesama manusia. Kalau kepada Allah, Allah Al-Ghaffar. Ya, Allah itu Maha apa? Maha Pengampun. Nah, kita nih manusia, Pak, buat maafin orang berat. Berat gak kita? Berat. Ya. Nabi kan udah contohin katanya. Jadi orang tuh harus legowo, harus kuat, harus sabar. Ya, Nabi kita berusaha untuk ikut apa? Qudwah dari Nabi. Ya, tapi kan yang namanya manusia itu kan nafsunya beda-beda. Ya kan, ada yang memang dengan gampang atau mudah dia mau memaafkan, ada yang susah. Kenapa? Karena sudah terlanjur apa? Terlanjur nasi sudah menjadi bubur. Ya. Tuh. Karena sudah menjadi apa tuh? Sesuatu yang sakit hati. Sakit hati itu adanya di mana sakit hati? Sakitnya itu di mana sakit hati? Sakitnya itu di sini, ya. Atau orang gitu. Ya, sakit hati itu sakitnya itu di sini. Ya, makanya wajar aja ketika salah seorang penyair pujangga Arab bilang katanya, wa qad yarja'u sayfi bulbul wala bulbul lima jarahal lisan, kata pujangga. Ya, kalau seseorang melukai tubuh dengan alat atau benda yang tajam, bisa gampang kita nyembuhinnya. Tapi ketika ada orang menyakiti dengan lisannya atau dengan mulutnya, kemana obat tidak dicari? Ya, susah. Minta maaf sama Allah nggak cukup. Kenapa? Kata Allah, lu punya salah masih bulan, bukan nama gua. Ya, tuh. Karena kan ada yang namanya hablum minallah, ada hablum minannas. Tuh, harus kita apa? Imbang. Nah, ini dain, ini fitnah jatuhnya kepada siapa? Kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzina, Pak, minta ampun, kita taubat, Allah terima enggak? Insyaallah kita terima. Allah tahu kita taubat atau enggaknya, benar atau enggaknya. Tapi kalau dosa kepada manusia enggak bisa. Ya Allah, ampunilah dosa saya kepada si fulan, enggak bisa. Ya, sebelum itu yang bersangkutan apa? Minta maaf kepada orang yang dizalimi. Ya, itu pada orang yang diapain, yang disakiti itu, ya. Baik.
wala taqtumus syahadah. Ya, dan janganlah kalian itu menyembunyikan atau menolak untuk dipersaksikan. Ya, jadi kalau diminta untuk dipersaksikan atau diminta persaksiannya, ya, ayo kita berikan saksinya mana nih? Nih si A bener gak utang? Ah, gak boleh. Ya, harus diapain? Harus menerima, harus mau menyaksikan, ya, memberikan persaksian kalau memang si A dan si B ada hubungan apa? Sangkut paut dalam masalah apa? Utang piutang. Ya, itu. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh, kata Allah. Ya, dan barang siapa yaktumha, yang menutup-nutupin atau menolak untuk diminta persaksian, fa innahu, maka sesungguhnya, ya, menutup persaksian itu adalah merupakan apa? Asimun qalbuh, ya, merupakan suatu dosa yang ada dalam hatinya. Tuh, ya, artinya hatinya memang sudah apa? Ya, ada niat yang enggak baik, ada niat yang memang ada i'tiqad yang enggak baik. Ya, ada kan orang utang itu dia punya i'tiqad baik, memang mau mengembaliin. Ada orang memang apa? Enggak ada i'tiqad baik, sehingga apa? Duit sebanyak apapun, duitnya itu banyak kayak gimana pun, kalau memang dia ada i'tiqad enggak baik, enggak bakal diapain tuh. Enggak bakal dia mau mengembalikan itu yang namanya utang ataupun pinjaman. Ya, gitu. Baik. Idza du'itum, ya, maksudnya apabila kalian diseru atau diajak ila ada syahadah, ya, itu untuk dimintai persaksian, fala taqtumuha, maka janganlah kalian apa? Menyembunyikan persaksiannya itu. Kenapa? Fa inna kitmaniha ismun kabirun, ya, karena menyembunyikan, ya, tuh persaksian itu merupakan apa? Ismun kabirun, adalah suatu apa? Dosa yang besar, ya, tuh dosa besar. Jadi namanya itu syahadatiz zur, ya, itu saksi palsu atau sumpah palsu. Ini min akbaril kabair itu namanya, ya, di antara dosa besar dan dosa yang paling besar tuh apa ya? Ya, persaksian palsu atau sumpah palsu, ya, itu. Yaj'alul qalbi asiman, ya, maka akan menjadikan hatinya itu melakukan suatu dosa. Wa sahibuhu fajiran, dan si pelakunya itu, ya, adalah orang-orang yang fajir. Apa itu fajir? Melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Itu terkait kepada apa? Hati seseorang. Ya, itu. Wa khussa al-qalb bizikri, ya, kenapa kok yang disebut di sini kok hati? Ya, bukan mulut, ya, bukan mata, ya, bukan telinga, bukan tangan, ya, karena tangan, mulut nanti itu ada waktunya dia ngomong, ya, mulut ngomong nanti dia bakal berhenti itu, ya, sampai hari kiamat tuh, ya, nanti yang bakal ngomong kan apaan? Tangan kita. Tuh, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh, ya, mulut-mulut kita semua nanti bakal dikunci sama Allah, Pak. Ya, bakal digembok sama Allah, bakal disordel sama Allah. Ya, tuh, pada hari nanti ketika Allah akan bertanya, yang ngomong tuh bukan mulut lagi, tapi apa? Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara itu tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi apa tuh? Kaki kita, ya, kita jalan ke sono, ya, apaan yang kita lakukan dengan sebab ulah tangan kita, ya, tangan pengen ngelak, kaki bilang lu nggak boleh bohong, saksinya gue, kenapa gue yang jalan, ya, tuh nggak bisa, tuh dia akan berantem, nggak bisa, karena sudah apa? Sudah ada bukti yang kuat tuh, ya. Nah, hati itu kan nggak bisa dibohongin, Pak.
Ya, tuh. Makanya yang disebut di sini adalah hati kita, bukan mulut, bukan tangan, bukan kaki. Ya, tuh. Kenapa? Li'annahu, karena hati itu sultanul a'dha. Ya, hati itu adalah apa? Sultan. Apa itu sultan? Rajanya. Ya, tuh, rajanya dari apa? Seluruh anggota yang ada. Ya, tuh. Ini hati kita nih, Pak. Makanya ada satu hadis kan, idza saluha salahal jasadu kulluh. Ya, apabila hatinya itu baik, maka akan baiklah seluruh amal-amalnya dia. Ya, Pak. Jadi ini kita semuanya ini kembali kepada apa kita? Hati kita. Ya, hati kita nih yang Allah tahu. Kita punya hati, yang tahu hati kita hanya diri kita dan Allah. Ya, orang lain tahu gak hati kita? Gak tahu. Ya, tapi kadang ada orang yang sok dia bilang, gue tahu hati lu. Ada gak orang sok kayak gitu? Banyak. Gue udah tahu hati lu jelek katanya tuh. Ya, bisa gak kayak gitu? Gak bisa. Ya, yang tahu tentang hati kita hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kadang kita bisa bohongin hati kita gak? Sering. Gitu. Itu namanya tuh inni zalamtu nafsi. Ya, sungguhnya aku telah berbuat zalim kepada siapa? Diriku. Artinya apa? Membohongi hati kita sendiri. Padahal hati kita bilang, udah lu jalan ngaji sono. Ya, ngaji sebentar, sejam setengah. Betul lu pulang, lu mau tidur, lu ngapain terserah. Ya, tuh. Udah jangan dah, enggak usah, mendingan nonton, mendingan ngapain. Itu kan artinya apa? Ya, naluri hati kita yang baik itu nyuruh kita ngapain? Ngaji. Tapi kita ikutin sesuatu yang apa? Bertentangan dengan hati kita, Pak. Akhirnya enggak enak. Ya, kita ngelakuin sesuatu, Pak, maaf aja. Dengan yang sesuatu kita lakukan itu bertentangan dengan hati nurani kita, enak nggak? Enak. Ya, kayaknya gimana gitu. Kita gelisah, ya, nggak tenang, bawaannya pengen, ya ada aja lah begitu. Ya, kenapa? Karena hati itu nggak bisa dibohongin. Ya, yang suka bohong itu mulut kita. Makanya kita sering ngebohongin hati, padahal hati nggak bisa dibohongin. Ya, yang nggak bisa dibohongin kita bohongin, apalagi yang bisa dibohongin. Tuh, ya, baik. Wa idza fasada jasadu kulluh. Ya, apabila hati seorang ini buruk, rusak, maka rusaklah seluruh amal-amalnya dia. Ya, yang dalam hadis Nabi katakan ala inna fil jasadi mudghah. Ya, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Ya, yang segumpal darah itu kata Nabi, idza saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu baik, maka yakinkan dia akan baik semua amal-amalnya. Ya, wa idza fasada, ya, tuh apabila hatinya itu buruk, hatinya itu jelek, bobrok, ya, fasada amalu kullu, maka akan rusak, akan jelek seluruh amal-amalnya. Apa itu kata Nabi? Ala wahiyal qalb. Ya, itu adalah apa? Hati. Tuh, ya, hati dalam diri kita, ya, tapi bukan hati seperti hati yang kita punya ini, bukan, Pak. Ini maknanya makna majazinya aja. Ya, makna sebagai makna kiasan. Maksudnya adalah apa? Sebagai tolak ukur seseorang baik atau enggak tergantung apanya? Hatinya. Karena Nabi bilang apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, segala suatu bentuk amal yang kita lakukan tergantung apanya? Niatnya itu adanya di mana? Fil qalbi. Ya, niat itu ada dalam hati kita, bukan di mulut. Kalau di mulut namanya lafal. Ya, kita melafazkan atau melafalkan itu di mulut. Ya, Tuhan. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, tentang apa-apa yang kalian lakukan. Ya, jadi Allah tahu, Pak, apa yang kita lakukan ini. Ya, kita lakukan di tempat yang jauh, sejauh apapun. Mau kita melakukan suatu perbuatan di tempat yang gelap, segelap apapun. Ya, mau kita melakukan sesuatu di tempat yang setutup apapun. Allah tahu gak? Tahu. Ya, Allah Maha tahu. Ya, kenapa? Karena Allah punya sifat namanya Alimun. Ya, Maha mengetahui.
Ya, mengetahui di sini maksudnya tidak ada batasnya Allah mengetahui apapun itu. Kalau kita tahu nggak Pak? Tahu. Ya, punya sifat tahu nggak kita? Tahu. Teman tahunya kita ada apanya? Ada batasnya. Tapi tahunya Allah tidak memiliki batas. Ya, Allah Maha melihat. Kita bisa melihat nggak? Bisa melihat. Ya, bisa melihatnya kita ada batasnya. Tapi penglihatan Allah tidak ada batasnya. Kita bisa mendengar. Allah Maha mendengar. Ya, kita bisa mendengar, tapi pendengaran kita ada apanya? Ada batasnya. Ya, sekecil apapun apa yang kita minta, ya, jangankan kita minta, terdetik dalam hati kita aja Allah tahu nggak? Tahu. Itulah buktinya Allah itu namanya mukhalafatun lil hawadits. Ya, Allah itu punya sifat apa? Berbeda dengan makhluk. Ya, sifat itu ada pada kita, Allah juga ada, cuma jangan disamain. Mendengarnya kita, melihatnya kita, ya, dengan Allah. Ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, ya, sedikit lagi. Aila yakhfa alaihi syai'un min a'malihi wa af'alil ibad. Ya. Aila yakhfa alaihi, ya, dia tidak bisa untuk apa? Menyembunyikan darinya terhadap sesuatu perbuatan atau pekerjaan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah pasti apa? Pasti tahu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan hambanya. Di mana aja, bukan hanya di negeri Arab, bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah, di Pancoran, ya, di mana? Di Ethiopia, di Somalia, di Amerika, Allah tahu nggak? Tahu semua. Innahu apa? Alimun. Ya, semuanya Allah itu maha mengetahui. Ya. Nah, selesailah sudah. Ya, ayat yang ke-283. Nanti insyaallah pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang kita akan membahas tentang al-balaghah, ya, tentang beberapa keterangan, ya, mengenai keindahan bahasa yang ada dalam dua ayat yang sudah kita baca, yaitu pada ayat yang ke-282 dan ayat yang ke-283. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat dan panjang umur oleh Allah agar kita bisa menggali ilmu-ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan.